Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai aksi pemberontakan yang pernah terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu antara tahun 1948 hingga 1965. Hal ini seperti yang Bung Karno pernah katakan dalam pidatonya, "Perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuangan kalian akan jadi lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Karena pada saat itu, bangsa Indonesia tidak hanya melawan bangsa asing yang kembali datang untuk menguasai wilayah Indonesia seperti yang dilakukan Belanda bersama dengan sekutu melalui agresi militer Belanda I dan juga kedua. Namun, perjuangan bangsa Indonesia juga harus melawan bangsanya sendiri yang disebabkan oleh berbagai pergolakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bahkan, pergolakan tersebut bisa saja merubah sejarah Indonesia pada saat itu. Dan tentu saja, kita patut bersyukur bahwa hal ini tidak pernah terjadi, sehingga dari kejadian tersebut patut kita pelajari dan ambil hikmahnya, agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang berbagai aksi pemberontakan, lebih awal kita harus mengetahui apa itu disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat, sehingga menyebabkan kerusuhan dan disharmonisasi. Pergolakan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh 3 hal, yaitu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Di sini saya akan membahas pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui lebih dulu latar belakang dari DITII. Latar belakang DITII Indonesia adalah untuk menggantikan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Gerakan pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan yang paling terkenal setelah G30 SPKI. Gerakan Darul Islam adalah gerakan politik yang memiliki tujuan utamanya yaitu mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia, sehingga disebut dengan singkatan DITII. Gerakan pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia, sehingga tak heran kalau gerakan ini sangat terkenal. Hal ini dikarenakan pemberontakan DITII tersebar di beberapa wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan. Gerakan DITII Darul Islam, yang mana didukung oleh Tentara Islam Indonesia, memiliki ambisi untuk mendirikan negara Islam di wilayah Jawa Barat, yang kemudian hal ini meluas hingga ke berbagai wilayah Indonesia. SM Kartosoewirjo, yang awalnya adalah tokoh pendiri Partai Serikat Islam Indonesia, berusaha untuk memanfaatkan keadaan yang terjadi di Indonesia pasca Perjanjian Renville. Perjanjian tersebut memberikan celah kekosongan pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Hal inilah yang kemudian digunakan Kartosoewirjo untuk mendirikan Darul Islam, yang kemudian didukung oleh Tentara Islam Indonesia pada Agustus 1948. Kemudian, permasalahan ini mulai muncul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan ditolak oleh Kartosoewirjo, hingga akhirnya terjadilah konflik yang mencapai puncaknya pada tahun 1959. Operasi ini dilakukan oleh pihak militer bersama dengan masyarakat yang masih pro terhadap pemerintahan Indonesia.
Kemudian mereka pun mengepung pusat-pusat dari DITI yang ada di wilayah Jawa Barat hingga hal ini kemudian membuat DITI kewalahan, sehingga Kartosoewirjo pun berhasil ditangkap pada tahun 1962 yang kemudian ia pun diberikan hukuman mati atas perbuatannya tersebut. Namun pemberontakan DITI ini tidak berhenti sampai di situ saja karena terlihat di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah, kemudian ada juga di wilayah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar hingga Kalimantan Selatan dan juga Aceh. Dan sekali lagi pergolakan tersebut dapat diatasi oleh bangsa Indonesia. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Korps Cadangan Nasional atau CTN. Pada saat dilantik sebagai pejabat Wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa
persenjataan lengkap dan membuat kekacauan. Kahar Muzakkar melakukan pemberontakan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama yaitu 1950 sampai dengan 1952. Pasukan yang berhasil menghentikan Kahar Muzakkar itu berasal dari peleton Kompi Batalion 330 atau Kujang Siliwangi yang dikomandani Peltu Umar Sumarna. Peleton tersebut adalah bagian dari operasi kilat dengan misi khusus menumpas gerakan DITI pimpinan Kahar Muzakkar, di mana jumlah pasukan tak lebih dari 30 orang. Beberapa hari sebelumnya, mereka memperoleh informasi valid tentang persembunyian Kahar Muzakkar. Pada 3 Februari 1965, tanpa sempat diketahuinya, Kahar Muzakkar telah dikepung oleh sepeleton pasukan di tengah hutan seberang sungai La Sole di wilayah Sulawesi Tenggara. Hari itu, pemimpin DITI Sulawesi Selatan terjepit. Seluruh pasukan yang dipimpin Peltu Umar yang bergerak sebelum subuh telah bersiaga pada posisi masing-masing. Dari sebuah gubuk di arah utara, terdengar sayup alunan lagu. Itu dapat dipastikan berasal dari radio milik Kahar Muzakkar, karena sebelumnya telah didapat informasi bahwa di perkubuan itu hanya dia yang memiliki radio transistor. Hingga menjelang terang, beberapa orang nampak keluar dari gubuk-gubuk perkubuan. Tembakan dilepaskan dari arah pasukan pengepung, membuat seseorang berkonyong-konyong keluar dari gubuk di sebelah utara. Di tangannya tergenggam sebuah granat. Pergerakan itu dilihat oleh Wakil Komandan Regu Kopral II Ili Sadli yang tanpa mau membuang waktu dan mengambil resiko, langsung